Kiai Hasyim Asy'ari dikenal sebagai seorang ulama yang mumpuni. Penguasaannya terhadap ilmu hadis sangat mendalam, sehingga konon ketika Kiai Hasyim sedang mengkaji kitab Sahih Bukhari, dia bagaikan membaca kitab karyanya sendiri. Ini menunjukkan bahwa kepiawaian Kiai Hasyim dalam bidang ilmu hadis tidak diragukan lagi. Selain dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi muslim terbesar di Indonesia, Kiai Hasyim juga dikenal sebagai tokoh yang memiliki karomah. Mungkin karena itulah sampai sekarang makam Kiai Hasyim yang berdampingan dengan makam Kiai Haji Wahid Hasyim yang terletak di komplek Pondok Pesantren Tebu Ireng tak pernah sepi dari para peziarah. Dikisahkan bahwa pada suatu ketika Kiai Hasyim sedang mengajarkan suatu kitab di hadapan para santri yang jumlahnya sangat banyak. Waktu itu hari sangat siang setelah sholat duhur dan udara terasa panas. Dalam keheningan membaca kitab, tiba-tiba Kiai Hasyim melemparkan tongkatnya yang biasanya diletakkan di sisinya. Tongkat itu dilemparkan ke arah para santri. Ketika melemparkan tongkat itu, wajah Kiai Hasyim tetap menatap ke lembaran kitab yang sedang dibacanya itu. Kiai Hasyim sama sekali tidak melihat ke arah mana tongkatnya itu dilemparkan. Akan tetapi, tetap saja tongkat itu mengenai salah seorang santrinya yang sedang ikut mengaji kitab itu. Si santri pun mengaduh kesakitan, walaupun aduhnya itu tidak terucapkan. Santri yang kena lemparan tongkat Kiai Hasyim tersebut pun segera berdiri lalu pergi dari tempat dia duduk mengaji. Mengapa Kiai Hasyim tiba-tiba melemparkan tongkatnya sehingga mengenai santri tersebut? Usut punya usut, ternyata santri tersebut belum menunaikan sholat duhur. Sementara waktu zuhur hampir habis. Dan ternyata Kiai Hasyim mengetahui adanya seorang santri yang ikut mengaji kitab tetapi belum mengerjakan sholat zuhur. "Saya lupa belum sholat zuhur," kata si santri, mengakui kesalahannya belum mengerjakan sholat sehingga terkena lemparan tongkat Kiai Hasyim. Menurut keterangan yang dapat dipercaya, kejadian seperti itu tidak hanya dialami sekali dua kali, namun seringkali terjadi jika ada salah seorang santri yang berbuat kesalahan. Padahal tongkat itu dilemparkan secara acak oleh Kiai Hasyim karena Kiai Hasyim tidak melihat siapa santri yang berbuat kesalahan itu. Bukan hanya itu, menurut Dr. Andes Latiful Khuluq, Kiai Hasyim Asy'ari juga mempunyai kekuatan yang luar biasa, terutama semenjak mendirikan pesantren Tebu Ireng. Beberapa orang percaya bahwa tongkat Kiai Hasyim bisa menyerang lawan dengan sendirinya. Hal ini menunjukkan bahwa Kiai Hasyim memang memiliki kekuatan spiritual dan karomah yang berasal dari berkah dan anugerah Allah.
Tongkat yang secara acak dilemparkan itu sesungguhnya sulit sekali terdeteksi ke arah mana tongkat itu ditujukan. Apalagi ketika melemparkan tongkat itu, Kiai Hasyim tidak melihat ke arah santri. Ternyata tongkat sang kiai terbang ke arah santri yang belum melakukan sholat. Demikian pula, tongkat sang kiai juga bisa menyerang lawan dengan sendirinya. Dengan demikian, Kiai Hasyim memiliki kekuatan linuih yang tinggi, sehingga dengan karomahnya, tongkat itu bisa bertindak sesuai dengan keinginannya. Hal ini tentu sulit dilakukan oleh orang biasa yang tidak memiliki ilmu lebih, sebagaimana yang dimiliki Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tersebut. Sekian kisah kita hari ini. Semoga kita mendapat manfaat dari kisah tersebut.